sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita menyatukan diri kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini kembali kami sebagai umat Tuhan menyatukan hati kami di dalam doa untuk boleh mendengarkan firman-Mu yang menjadi roti kehidupan kami untuk kami boleh terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan kami bukan datang dari diri kami sendiri, tapi dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, memampukan setiap kami untuk senantiasa taat pada firman Tuhan dan memberlakukannya secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa yang kami mohonkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema dari doa pagi online ini adalah doakanlah saya. Yang terambil di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-22 sampai ke-33, yang menyatakan demikian saudara. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Namun, sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana. Setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Namun, sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan tersebut telah mereka ambil dengan rela hati, dan itu memang kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, wajiblah juga mereka melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Karena itu, apabila aku sudah menyelesaikannya dan menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kotamu. Aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Demi Tuhan kita Yesus Kristus dan demi kasih yang bersumber dari Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku dengan sukacita datang kepadamu atas kehendak Allah dan beroleh kesegaran bersama kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema doa pagi ini agak unik. Doakanlah saya. Saudara, tentu ketika tema ini diangkat, doakanlah saya bukan mau mengatakan Bapak Ibu hanya mendoakan diri saya sendiri. Tetapi juga doa kepada setiap kita yang menyadari betul bahwa doa adalah kekuatan Allah untuk menopang kehidupan kita dimanapun kita berada. Nah, saudara, menarik, ada satu kisah tentang seorang pengkhotbah. Pengkhotbah ini bernama Charles Spurgeon, yang dia hidup di tahun 1900-an. Dia berkebangsaan Inggris. Dan pekerjaan dari Charles Spurgeon ini adalah seorang pengkhotbah.
Nah, saudara, ada sebuah pertanyaan yang dialamatkan kepada Charles Spurgeon ini. Pertanyaannya adalah, apa yang paling menakutkan bagi Anda sebagai seorang pengkhotbah? Maka rupanya saudara Charles ini menjawab dengan tegas, saya paling takut bila tidak ada lagi orang yang mendoakan saya. Saudara, ungkapan ini cukup menarik sekali. Sebab ternyata dari seorang pengkhotbah, bahkan pengkhotbah besar sekalipun, dalam segala kerendah hatiannya menyadari akan kebutuhan doa yang diungkapkan oleh orang lain untuk dirinya. Tentu ini mau mengatakan apa, saudara? Dua hal menurut saya. Hal yang pertama itu adalah bahwa doa itu sesuatu yang utama, sesuatu yang vital, sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Lalu yang kedua, doa itu adalah sesuatu yang juga kita belajar berdoa syafaat, mendoakan orang-orang lain yang kita tahu bahwa mereka juga membutuhkan dukungan-dukungan kita, khususnya melalui doa. Nah, saudara, kalau ini dikaitkan juga dengan pembacaan kita pada pagi hari ini sesuatu yang menarik buat kita. Kenapa? Sebab ketika kita diperjumpakan dengan sosok Paulus, kita mengenal Paulus sebagai seorang rasul, bahkan disebut rasul ke-13. Kenapa? Karena perhatiannya, konsentrasinya begitu besar kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Sehingga Rasul Paulus sangat dikenal sekali oleh orang-orang Kristen Yahudi karena penginjilannya, misi-misi yang dilakukannya. Bukan saja dalam pekabaran Injil, tetapi juga dalam mensupport orang-orang ataupun juga jemaat-jemaat yang memang membutuhkan bantuan. Nah, ketika seorang Rasul Paulus menyadari bahwa panggilannya untuk menyatakan misi Allah di dunia ini mengabarkan Injil, dia menyadari betul bahwa kekuatan dia itu bukan datang dari dirinya. Walaupun banyak orang mengaguminya, walaupun banyak orang mau diajar atau belajar dengan kehadiran seorang Rasul Paulus, tetapi seorang Rasul Paulus pun menyadari bahwa dia adalah makhluk Tuhan yang lemah, yang juga bisa salah, yang bisa juga imannya menjadi lemah, terjatuh kalau tidak ada yang mendukung dia. Nah, karena itu ketika kita membaca bagian perikop ini di dalam kitab Roma, kita melihat bahwa seorang Rasul Paulus ini sebenarnya punya cita-cita yang sudah begitu lama, yaitu dia ingin sekali melayani di Roma. Kenapa dia ingin sekali melayani di Roma, saudara? Karena memang Roma adalah justru salah satu tempat pelayanan yang bukan hasil dari penginjilan seorang Rasul Paulus. Jadi dia ingin melihat bagaimana sih perkembangan penginjilan di Roma itu. Tetapi kesempatan untuk ke sana itu ternyata tertunda-tunda dengan berbagai hal. Kenapa? Karena ternyata Rasul Paulus juga adalah seorang rasul yang sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jemaatnya. Seperti juga yang dia perhatikan dengan jemaat yang ada di Yerusalem. Jadi jemaat di Yerusalem ini, saudara, adalah jemaat yang mayoritasnya adalah orang-orang Yahudi. Namun jemaat ini adalah jemaat yang walaupun merupakan jemaat mula-mula, cikal bakal dari jemaat-jemaat lain, tapi memang kehidupan perekonomian mereka tidak kuat. Sehingga itulah Rasul Paulus sangat concern untuk meminta jemaat-jemaat lain seperti jemaat di Makedonia dan juga di Akaya, bahkan juga di Korintus, untuk boleh membantu pelayanan jemaat di Yerusalem. Namun sebagai seorang rasul, dia menyadari juga bahwa melayani jemaat-jemaat yang ada itu tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Belum tentu seorang Rasul Paulus dengan mudahnya bisa diterima oleh jemaat di sana. Ada tantangan-tantangan yang tidak mudah, apalagi panggilan Rasul Paulus ini adalah selama ini melayani jemaat-jemaat yang non-Yahudi. Yang kita tahu sendiri orang Yahudi itu
punya pemahaman yang sangat kuat sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kuat, lebih hebat dari bangsa-bangsa lain. Sehingga tidak setiap orang, walaupun dia seorang guru atau rabi sekalipun, dengan mudahnya diterima oleh mereka. Nah, karena itulah menarik kalau kita membaca di dalam Roma pasal 15 ayat ke-30 dikatakan, demi Tuhan kita Yesus Kristus dan demi kasih yang bersumber dari Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Jadi artinya ada tantangan pelayanan yang tidak mudah. Ada sesuatu yang kita sadari bahwa justru melalui doa-doa bersama dari persekutuan-persekutuan jemaat, itulah yang menjadi kekuatan motivasi dari seorang Rasul Paulus untuk terus melayani Tuhan dengan setia walaupun tantangannya maut sekalipun. Nah saudara, dari sinilah kita bisa melihat ya, bahwa setiap orang itu butuh didoakan. Saya tidak pernah tahu bagaimana saudara punya sebuah persekutuan doa yang saudara mungkin lakukan baik secara pribadi ataupun juga dengan keluarga saudara-saudara. Apakah di dalam doa-doa itu saudara juga terselip mendoakan tentang gereja, mendoakan tentang para pelayan Tuhan, para pendeta, penatua, atau juga badan-badan pelayanan dengan segala program-program dan lain sebagainya. Sebab kita menyadari saudara, tantangan pelayanan itu bukan hanya dialami dulu oleh Rasul Paulus, tetapi kini dan di sini ketika kekristenan itu juga sudah tersebar di seluruh dunia, bukan berarti bahwa kekristenan itu mempunyai tantangan yang kecil. Justru sekarang ini tantangannya sangat luar biasa, baik yang ada di dalam diri kekristenan itu sendiri maupun juga tantangan dari luar kekristenan. Nah, kalau kita sendiri tidak punya panggilan sangat serius tentang kerinduan kita mendoakan gereja Tuhan, mendoakan para pelayan, saya tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Karena kita ingat juga ya Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus saja di dalam Injil Yohanes pasal 17 ada satu doa yang secara khusus dia doakan. Yaitu dia berdoa untuk murid-muridnya. Karena dia tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami tantangan-tantangan di setiap masa yang dihadapinya. Nah, karena itu ketika kita menyadari kekristenan sekarang juga mengalami tantangan yang luar biasa, bagaimana di dalam diri kekristenan sendiri banyak orang yang merasa tidak lagi menjadi bagian dalam persekutuan di gereja, sudah mencari jalannya sendiri, keputusannya sendiri. Banyak yang dengan kemajuan zaman sekarang ini, orang menjadi bisa ateis, orang memilih jalannya sendiri masing-masing dengan keimanannya. Dan juga tentunya kalau kita melihat juga bagaimana kekristenan seringkali juga menghadapi konflik, persoalan-persoalan di dalam kekristenan itu sendiri. Maka menurut saya kekuatan doa itulah yang menjadi sesuatu yang harus kita giatkan dalam kehidupan rohani kita. Biarlah kita boleh menjadi sebuah persekutuan yang bukan saja mendoakan kebutuhan kita pribadi lepas pribadi, tapi juga kebutuhan gereja Tuhan, kebutuhan kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Sehingga kehadiran kerajaan Allah di dunia ini melalui kehadiran gereja, melalui para pelayan-pelayannya, untuk boleh terus bersemangat, untuk boleh terus melakukan yang terbaik, sehingga apa yang menjadi misi Kristus di dalam dunia itu menjadi sesuatu yang kita bisa lanjutkan dan kita boleh sebarkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya apa yang boleh kita dengar pada pagi hari ini memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita satukan diri kita di dalam doa.
Kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bukan saja mendoakan tentang kebutuhan-kebutuhan hidup kami sehari-hari, tetapi juga mendoakan gereja Tuhan dalam seluruh persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Kami menyadari Tuhan sekarang ini gereja menghadapi tantangan yang sangat-sangat tidak mudah. Di tengah-tengah era globalisasi, di mana informasi orang bisa mendapatkan dari mana saja, seringkali gereja ditinggalkan oleh banyak orang. Banyak orang-orang Kristen, seringkali orang Kristen enggan untuk bersemangat, untuk mengambil bagian di dalam persekutuan, pelayanan, bahkan kesaksian. Itulah sebabnya ya Tuhan, kalau kami teringat akan doa yang dimohonkan oleh Rasul Paulus untuk dirinya, untuk pelayanannya, biarlah ini juga boleh menjadi panggilan kami sebagai umat Tuhan, khususnya di GKI Surya Utama. Untuk kami juga mendoakan GKI Surya Utama dengan segala macam pergumulan yang ada di dalamnya. Kami berdoa untuk kerukunan, kesehatian dalam pelayanan sebagai tubuh Kristus, baik yang ada di majelis jemaat maupun juga yang ada di badan-badan pelayanan, atau dalam kaitan majelis jemaat dengan badan-badan pelayanan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kebutuhan gereja Tuhan GKI Surya Utama akan pendeta ketiga yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah hikmat Tuhan turun atas majelis jemaat, atas jemaat Tuhan, sehingga kami boleh memiliki seorang pendeta yang bisa bekerja sama dalam membangun masa depan GKI Surya Utama. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan pribadi lepas pribadi dari kami, dengan segala pergumulan yang ada pada diri kami, untuk mendoakan orang-orang yang menderita sakit, baik di rumah sakit maupun juga di rumah masing-masing, untuk orang-orang yang masih mengalami kedukaan, untuk orang-orang yang menghadapi satu persoalan dalam rumah tangga, dalam hubungan antara suami dengan istri, ketika ada hubungan yang jauh dengan anak-anak mereka, ketika mereka juga mengalami persoalan mengenai ekonomi, mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Ketika mereka juga mempunyai kerinduan-kerinduan yang barangkali ada yang merindukan memiliki pasangan hidup, merindukan memiliki anak, dan lain sebagainya. Tuhan, mari datang kuatkan iman mereka, beri mereka selalu pengharapan, supaya mereka tidak pupus dalam pengharapan itu, tapi mereka senantiasa menyerahkan apapun yang terjadi ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintahan kami, yang sebentar lagi akan berganti, biarlah Tuhan menolong supaya pergantian pemerintahan ini boleh berjalan dengan lancar dan pemimpin yang akan datang dapat memimpin dengan takut akan Tuhan, membawa Indonesia pada kemajuan bukan saja secara ekonomi, tapi juga spiritualitasnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk perdamaian dunia yang senantiasa menjadi kerinduan kami, sebab dunia ini adalah rumah bersama kami untuk seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan yang boleh hidup secara harmonis. Tuhan, terima kasih atas segala hal yang boleh kami naikkan di dalam doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih